Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, dengan topik tip mengatasi hidung tenggorokan berlendir karena sensasi asam lambung. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip mengatasi hidung tenggorokan berlendir ya, atau hidung tenggorokan mampet ya atau seperti gejala batuk pilek lah, itu seperti itu. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan ini ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tip mengatasi hidung tenggorokan berlendir ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas keluhan dan pertanyaan subscriber setia yang tertulis di dalam kolom komentarnya ya. Nah, untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami ya, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baiklah teman-teman ya, jadi langsung saja kepada pokok materi kita, yaitu bahwa hidung ya, tenggorokan itu pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, itu sensasinya ya itu sering ya merasakan berlendir ya, sehingga hidung terasanya mampet ya, atau seperti flu tetapi tidak flu ya. Kemudian tenggorokan itu juga sama ya berlendir seperti agak batuk-batuk ya. Nah, itu termasuk efek ya, efek atau sensasi dari GERD itu biasanya memang terjadi seperti itu. Nah, untuk itu maka buat teman-teman yang khususnya masih merasakan hal seperti itu ya, nah ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga pernah mengalaminya seperti itu. Memang kita harus memahami diri kita sendiri ya, akhirnya kita nanti bisa menerapkan tip-tip yang khususnya yang akan saya sharingkan. Itu ternyata juga membantu mengatasi ya, akhirnya kita menjadi membaik ya dari sensasi-sensasi di seputar hidung dan tenggorokan ya, khususnya yang masih sering berlendir ya, sehingga hidung masih sering terasa mampet, ini apa, seperti pilek ya, flu, kemudian tenggorokan juga berlendir, berdahak ya, sehingga kita kadang menjadi mudah seperti batuk-batuk ya, itu seperti itu ya. Ini efek daripada GERD teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya, walaupun sebenarnya sensasi ini kadang juga menimbulkan rasa-rasa yang lain ya, rasa-rasa yang lain otomatis ya, kadang badan juga menjadi agak
terasa panas ya, agak demam itu biasanya kalau merasakan seperti itu. Nah, kemudian kepala juga menjadi berat, ya itu memang hubungannya saling keterkaitan itu semacam itu ya, sehingga kadang nafas juga menjadi agak pendek ya, detak jantung berdebar-debar agak kencang. Nah, itu juga di ini imbas daripada itu, karena tenggorokan yang kadang berlendir, berdahak, termasuk hidung ya, sehingga sirkulasi nafas agak terganggu udara. Nah, akhirnya mengembang ke rasa-rasa yang lain menjadi tidak nyaman, itu seperti itu. Nah, itu semua tidak perlu kita istilahnya cemaskan, tidak perlu kita takutkan ya, karena itu adalah hal yang biasa ya buat kita yang memang belum terbebas dari gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Tetapi yang lebih penting adalah kita pahami dan kita terapkan solusinya. Nah, itu jauh lebih mengatasi ya. Maka dari itu kali ini adalah judulnya adalah tip mengatasi ya hidung dan tenggorokan berlendir ya. Nah, teman-teman semua, ini bisa disebabkan karena memang kadang faktor fisik ya, tetapi bisa juga dari faktor psikis juga. Jadi bisa juga pengaruh dari psikosomatik kita, dari kecemasan kita, itu pun sama seperti itu ya. Cuma alurnya ketika kita katakanlah secara psikosomatik kita pikiran negatif ya, kemudian ditambah dengan kecemasan, ketakutan, itu biasanya memicu ya asam lambung untuk bereaksi ya, atau responnya negatif, akhirnya menjadi muncullah GERD ya. Nah, GERD itu yang menimbulkan sensasi-sensasi itu seperti misalkan hidung, tenggorokan menjadi berlendir seperti flu, tapi tidak flu. Itu alurnya dari seperti itu, teman-teman. Nah, baik ya. Ketika kita masih mengalami seperti itu, yang terpenting sekarang adalah solusinya, teman-teman ya. Solusinya supaya itu semua segera mereda ya, segera mereda sehingga menjadi hidung menjadi pelong kembali ya, nafas menjadi lega ya, tenggorokan juga pelong ya, tidak banyak dahak dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, itu untuk mengatasinya ada beberapa tip ya. Ini ada 10 ya, 10 tip yang harus kita terapkan ya. Nah, itu yang pertama ya, ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi semacam itu, nah itu banyak minum ya, atau sering minum air hangat, teman-teman ya. Jadi minumnya tidak harus banyak, tetapi sering ya, tetapi sering. Nah, itu akan membantu sekali ya, membantu sekali menjadi mudah pelong ya. Jadi lendir-lendir yang tadinya kadang membuat hidung seperti tersumbat, nah itu pun karena sifatnya air hangat itu juga memberikan kehangatan tubuh, nah itu biasanya akan membantu untuk menjadi cepat keluar lendir-lendir itu. Nah, itu yang pertama. Jadi rajin saja sering minum air hangat itu. Kemudian yang kedua, ketika kita masih merasakan seperti itu, kadang badan seperti flu ya, seperti agak meriang, tidak nyaman. Nah, itu maka yang kedua adalah usahakan mandi air hangat ya. Jadi air hangat ini juga akan membantu, karena dengan kita mandi air hangat, kemudian tubuh kita juga hangat ya. Nah, akhirnya akan membantu juga seperti aliran-aliran darah ya, oksigen itu jauh menjadi lebih lancar ya, termasuk lendir-lendir juga itu akan menjadi mudah keluar. Nah, akhirnya menjadi cukup bisa mengatasi lah, membantu. Jadi alangkah baiknya kita gunakan mandi air hangat ya ketika masih ada sensasi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, bisa kita olesi dengan minyak angin ya. Kalau saya dulu itu dengan minyak kayu putih ya, seringnya itu kita olesi di sini di sekitar hidung ya, sambil dicium-cium, ini juga membuat pelong ya. Dan lagi pula kan itu hangat ya. Kalau minyak kayu putih nggak panas ya, jadi cuma sedikit hangat aja itu tetap nyaman ya, rasanya seperti itu. Termasuk di sini di sekitar tenggorokan kita kasih ya, bila perlu sampai ke perut dikasih juga nggak apa-apa ya, itu juga akan membantu juga, karena dengan kita
olesi itu minyak angin ya, itu rasanya menjadi tubuh menjadi hangat ya, tapi hangatnya hangat segar ya. Ini itu juga membantu sekali teman-teman. Jadi silahkan ya itu gunakan lah ya. Tentang minyak anginnya apa saja nggak apa-apa ya, tetap kalau saya yaitu pakainya ya, kalau yang hal ini yang untuk hidung ya terutama itu pakainya minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih kan banyak mereknya lah, tetapi kan kandungannya sama. Silahkan pakai salah satu, itu nggak apa-apa, itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat tadi, yang ketiga olesi dengan katakanlah minyak angin ya, atau minyak kayu putih. Nah, kemudian yang keempat adalah makan yang sehat dan bergizi. Nah, otomatis makanan ini juga mutlak perlu ya, karena supaya tubuh kita tetap kondisinya fit, tetap bertenaga ya, energik, itu memang harus makan yang baik, yang bergizi. Tidak boleh terlambat lah. Itu untuk istilahnya ini mensupport dari dalam ya, dari dalam memberikan kekuatan. Jadi istilahnya pola makan memang itu harus dijaga dengan baik ya itu. Nah, itu yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima ya, usahakan kita itu makan itu ini apa ya, berserat lah ya. Berserat, contohnya kita pakai sayur-sayuran ya, sayur-sayuran yang dari daun ya, dari daun-daun ya, pokoknya yang serat tinggi ya, termasuk dari kacang-kacangan juga sebenarnya bagus juga ya itu. Nah, itu usahakan ya. Jadi pokoknya makan banyak buah dan sayur lah, intinya seperti itu. Ini supaya membantu ini apa, pencernaan dan kandungan-kandungan gizinya itu banyak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau buah ya itu silahkan saja ya. Ada buah-buah yang cocok buat teman-teman, itu silahkan ya. Tidak harus misalkan kita pakai katakanlah pisang kepok terus, enggak ya, tetapi kalau buah ya yang penting yang sudah masak lah, sudah matang ya. Contohnya jeruk tetapi sudah manis, itu pun nggak masalah ya, nggak masalah ya. Ketika yang masih asam rasanya, nah itu kadang di lambung kurang nyaman ya. Tapi yang buah yang memang sudah masak kan kecenderungannya asam ya, itu baik juga itu. Jadi kalau bisa ya itu juga bervariasi, itu seperti itu. Nah, itu jadi intinya yang kelima, makan harus buah dan sayur ya. Jadi ada buah dan sayur, itu seperti itu. Nah, kemudian yang keenam ya, sering bergerak teman-teman. Sering bergerak atau olahraga lah. Katakanlah olahraga ringan, nah itu ya silahkan. Karena ini juga kalau kita banyak gerak, banyak olahraga ya, tubuh kita agak panas, agak berkeringat, itu pasti lendir-lendir akan keluar juga ya. Kita menjadi bersin misalkan ya, kita menjadi batuk berdahak, kan akhirnya keluar. Nah, setelah keluar itu menjadi pelong, itu seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kita tetap berdiam diri ya, kita hanya duduk-duduk saja, itu kadang ini untuk pelongnya itu agak lama, itu seperti itu teman-teman. Jadi usahakan kita rajin berolahraga, olahraga ringan lah di seputar rumah saja ya. Ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan apa yang mestinya dikerjakan di rumah ya, kerjakan saja. Usahakan tubuh sampai agak berkeringat. Nah, itu indikatornya seperti itu. Kalau tubuh berkeringat biasanya ini akan mudah kita untuk contohnya menjadi bersin ya, akhirnya keluar ingusnya ya, akhirnya kan menjadi pelong, itu seperti itu. Nah, itu jadi olahraga ya. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya, ini tip yang ketujuh, itu usahakan kita sering berjemur ya. Jadi usahakan dalam satu hari ya, walaupun mungkin itu hanya sekitar 20 menit ya, usahakan bisa berjemur ya. Berjemur itu tidak harus istilahnya kita di tempat yang luas ya, kemudian terkena sinar matahari, tidak harus begitu ya, tetapi kita di sekitar rumah saja, tetapi di halaman misalkan ya, tapi usahakan yang kita terkena panas gitu loh, kita terkena panas, walaupun panas itu mungkin di sekitarnya juga tumbuhan ya, tetapi usahakan diri kita terkena panas seperti itu. Artinya supaya
kita tidak terlalu kepanasan ya, atau tidak kecapean, karena kalau kita harus mungkin pergi ke sawah, ke lapangan yang memang betul-betul panas sekali, nah itu kan kadang susah. Jadi karena kondisi kita kadang juga masih lemah, nah usahakan ya itu saja, pinter-pinternya kita istilahnya memposisikan diri lah itu di sekitar rumah saja. Nah itu saya kira itu sudah baik ya karena dulu saya juga seperti itu ya, paling hanya di depan rumah, di belakang rumah ya, bahkan sambil melakukan kegiatan-kegiatan lain, contohnya sambil berkebun ya, tetapi usahakan di posisi yang agak terkena sinar matahari. Nah, akhirnya kan sama aja dengan berjemur dan berolahraga itu kita satukan. Nah, itu juga akan lebih baik lagi ya, itu seperti itu teman-teman. Jadi memang kita harus pandai-pandai lah mensikapi bagaimana caranya ya, tetapi yang penting tujuan kita itu tercapai, itu seperti itu. Nah itu jadi sering bergerak atau berolahraga walaupun olahraga ringan ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, yaitu tadi sering berjemur. Kemudian yang kedelapan ya, mandi keramas ya pagi dan sore ya. Jadi ini akan cepat sekali untuk agar kita itu menjadi plong ya. Plong yaitu contohnya lendir-lendir yang tadinya menyumbat ya, jadi hidung rasanya mampet. Nah ini akan cepat sekali keluar. Ketika kita mandinya keramas, coba saja ya. Ini karena sudah pernah saya praktekkan itu seperti itu. Apalagi ketika kita mandi keramasnya pagi dan sore. Artinya pagi dan sore itu yaitu ada bahasa tubuh yang ini apa, yang membuat menjadi mudah mengeluarkan ini lendir-lendir itu ya, sehingga dengan otomatis ya akhirnya setelah mandi pasti kita akan merasakan plong, akan merasakan kesegaran. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu lakukan ya kalau bisa pagi dan sore. Bagi yang sudah bisa menggunakan air dingin, pakai air dingin itu lebih bagus ya. Tetapi bagi yang kadang masih kedinginan ya harus pakai air hangat, ya pakai air hangat saja nggak apa-apa ya. Seperti saya juga kalau mandi pakai air hangat ya. Bahkan kadang sampai sekarang juga masih itu kalau ada air hangat saya usahakan pakai air hangat, itu seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi memang kita sendiri yang harus bisa mensikapi diri kita sendiri, karena kita yang merasakan, kita yang tahu otomatis ya. Nah itu maka kita harus bisa mensikapinya sendiri, seperti itu. Nah itu yang kedelapan. Kemudian kedelapan ya, kesembilan ya sekarang ya. Kesembilan ya, ini juga akan membantu ya mengatasi ini berlendir ya yang ada di hidung maupun tenggorokan. Ini dengan cara saya yaitu makan kencur teman-teman ya. Jadi makan kencur mentah biasa. Jadi itu hanya biasanya saya ambil 3 butir lah ya, 3 butir kencur. Itu kan agak bulat-bulat itu. Nah itu kita cuci bersih ya. Setelah itu kita makan saja itu tanpa direbus ya, pokoknya masih mentah seperti itu. Nah, itu nanti juga akan menjadi plong ya, seperti lendir-lendir di ini tenggorokan, di hidung itu juga akan berkurang, bahkan menghilang, itu seperti itu. Nah itu termasuk bisa untuk mengatasi ketika kita batuk-batuk juga ya. Kita batuk-batuk ya pakai makan kencur aja, itu seperti itu. Nah itu karena memang sifatnya yang hangat ya, jadi cocok lah. Termasuk itu juga mengurangi ketika kita masuk angin ya, karena kalau kita makan kencur biasanya rasa di perut kita itu menjadi lega ya, kita menjadi mudah buang angin ya, itu seperti itu teman-teman ya. Tetapi juga termasuk memudahkan kita membuang lendir-lendir yang menyumbat, contohnya di hidung maupun di tenggorokan. Nah itu yang ke-9 ya, jadi makan kencur itu. Nah kemudian yang terakhir ya ke-10, ini juga tip dari saya spesifik yang sudah saya coba ya. Ini makan bawang merah bakar teman-teman. Jadi bawang merah bakar lah, atau orang lain menyebutnya berambang ya, itu kalau di daerah Brebes itu banyak sekali ya. Nah itu
Itu tapi dibakar ya, jadi bawang merah lah ya, bawang merah dibakar. Kalau saya ini tusuk pakai sindik sate, jadi seperti di sate itu seperti itu, tapi dari bawang merah. Nah itu biasanya sekali makan, misalkan terutama sore mau tidur ya, itu 4 atau 5 butir ya, 4 atau 5 butir. Nah kita bakar, nah kemudian setelah itu kita makan. Itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau kita merasakan ini banyak dahak dan sebagainya, hidung mampet, itu nanti akan plong ya, karena seperti lendir-lendir itu mudah sekali keluar ya. Jadi misalkan kita sore mau tidur ya, kita makan itu, nanti paginya kita merasakan plong itu seperti itu. Nah itu jadi 10 tip ya, 10 tip untuk mengatasi hidung, tenggorokan berlendir atau tersumbat oleh lendir ya, karena ini bagian dari sensasi asam lambung ketidaksensitif psikosomatis, yaitu ketika kita masih mengalami gangguan ini biasanya sering terjadi seperti itu. Nah itu tip yang pernah saya praktekkan dan alhamdulillah ya, maksudnya cukup berkhasiat ya. Ini adalah seperti itu ya. Nah dengan seperti itu maka ya kita akan ini sembuh dari gangguan-gangguan atau sensasi-sensasi seperti itu tadi. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.